penak sing maido. Kata-kata ini mungkin seringkali kita dengar atau bahkan keluar dari mulut kita sendiri. Saudara-saudara, sebaik apapun saudara, pasti ada saja orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Dan sejahat apapun saudara, pasti masih ada orang yang menyukai saudara. Saudara dikasih Tuhan, Nabi Yeremia menegur dan mengingatkan bangsanya supaya bertobat. Ini adalah sebuah tindakan yang baik, sebuah tindakan yang terpuji bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mengapa Nabi Yeremia tidak disenangi oleh banyak orang? Apa yang terjadi ketika Nabi Yeremia menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Dia ditertawakan, dia diolok-olok, dia dicela, bahkan dianiaya. Karena berita yang disampaikan tidak diterima dengan baik. Tentu saja oleh orang-orang yang tidak senang dan tidak sepaham dengan Nabi Yeremia. Situasi itulah yang membuat Nabi Yeremia berkeluh kesah kepada Allah. Ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolok aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kondisi tidak nyaman, Nabi Yeremia mengalami sebuah krisis kepercayaan diri. Sama dengan kebanyakan orang akan merasakan tidak nyaman dalam hidupnya ketika ada seorang yang tidak senang dengan dirinya. Dan hidupnya akan cenderung sangat sensitif terhadap sebuah kritikan, masukan, sekalipun kritikan atau masukan yang diberikan kepadanya itu adalah sebuah masukan kritikan yang baik. Apalagi sebuah kritikan yang memang berusaha untuk menjatuhkan diri seseorang itu. Ketika seseorang itu mengalami krisis kepercayaan diri, dia tidak bisa menerima fakta bahwa tidak semua orang itu bisa menerima konsep, pemahaman, pendapat, pemikiran yang disampaikan kepada mereka. Sekalipun yang disampaikan itu benar di mata Allah. Nabi Yeremia merasa bahwa Tuhan terlalu kuat, sehingga Yeremia tidak dapat menolak panggilan Tuhan. Kita tahu bahwa Yeremia adalah keturunan imam. Dia lahir dari sebuah keluarga imam, dan semestinya dia juga menjadi imam. Seorang imam bekerja melayani Tuhan di tempat ibadah dengan resiko penderitaan yang lebih kecil dibandingkan dengan nabi. Imam mendapat persembahan dari umat sehingga ada peluang seorang imam itu menjadi orang yang kaya raya. Oleh karena itu, sangat manusiawi jika Yeremia pada waktu itu berusaha menolak panggilan Tuhan sebagai nabi dengan alasan bahwa Nabi Yeremia masih muda dan tidak pandai untuk berbicara. Akan tetapi Tuhan telah menetapkan dia menjadi nabi sejak Yeremia masih berada dalam kandungan ibunya. Inilah yang dimaksud bahwa Tuhan terlalu kuat sehingga Yeremia mau menerima panggilan sebagai seorang nabi. Selain itu juga Tuhan berjanji kepada Yeremia untuk senantiasa menyertai dan menolong Yeremia dalam menjalankan tugas panggilannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menyaksikan bahwa ternyata tidak mudah
bagi seorang Yeremia untuk melaksanakan tugas panggilannya. Sehingga saat ia harus menghadapi penderitaan dan penganiayaan menjalankan tugas kenabiannya, tentu saja wajar ketika ia berkeluh kesah kepada Tuhan yang memanggil dia, yang memberikan tugas itu kepada dirinya. Bukan berarti Nabi Yeremia menyalahkan Tuhan yang telah memanggil dan menjadikannya seorang nabi. Bukan pula wujud penyesalan atas keputusan kesediaan dirinya untuk menjadi nabi. Di sini Yeremia hanya ingin memastikan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya sehingga ia mampu melaksanakan tugas panggilannya sebagai nabi. Nabi Yeremia sadar bahwa Tuhan yang telah memanggilnya sebagai nabi adalah sumber kekuatan bagi dirinya, sehingga ia pasti akan menyertai dan menolong seperti yang telah dijanjikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Nabi Yeremia sadar bahwa sebagai nabi itu harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, kepada umatnya. Ia tidak bisa menolak dan mengingkari tugas panggilannya sebagai nabi. Ia harus menyampaikan kebenaran. Dia tidak bisa menyenangkan semua orang atau asal Bapak suka, asal jemaat suka. Tetapi Nabi Yeremia tetap memperjuangkan komitmennya sebagai nabi. Sekalipun untuk itu ada banyak kebencian, ada banyak halangan. Tetapi ketika ia berserah kepada Tuhan, maka pada akhirnya ia benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam melaksanakan tugas panggilannya sebagai nabi. Saudara dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk hidup di dalam Kristus dengan membuang jauh-jauh kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus, mengalami dan melakukan apa yang dialami dan dilakukan oleh Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, untuk dapat hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh dibutuhkan komitmen yang kuat. Sebagai murid dan sahabat Kristus, kita perlu terus belajar taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita masing-masing. Inilah komitmen yang harus diperjuangkan. Taat dan setia, ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah. Oleh karena itu kita harus berani, sebab Allah memelihara hidup kita. Semua yang terjadi atas kehidupan kita diperhatikan oleh Allah. Tidak ada yang terlewat sekecil apapun. Tuhan memperhatikan dan selalu memberi pertolongan kepada kita. Jadi jika kita sudah berkomitmen bersedia hidup di dalam Kristus, menjadi saksi dan melayaninya, lakukanlah semua itu dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Ini bukan perkara mudah. Sebab akan ada banyak godaan yang membuat kita mengingkari iman kita, mengingkari tugas panggilan kita masing-masing. Keadaan zaman sekarang rasanya semakin sulit kita menemukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya orang-orang yang selalu curiga dengan apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Sehingga disitulah muncul sebuah keraguan-keraguan terhadap janji-janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Di sana Tuhan akan menyertai kita, menolong kita. Semua itu dapat menjadi penghalang yang tidak mudah bagi kita. Namun mari kita percaya bahwa keberanian berkomitmen untuk setia dan taat
hidup dalam Kristus, sekalipun sulit, akan menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah memperteguh komitmen kita untuk hidup setia dan taat di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.